Pasti kita ada aja lah menyinggung perasaan orang tua kita, atau juga orang tua kita juga menyinggung perasaan kita. Cuman aku mencoba di rumah itu mencoba mengedukasikan mama papa juga untuk ya udah, kita harus membuka komunikasi dengan satu sama lain. Tidak sepenuhnya orang tua itu benar, orang tua juga harus belajar mendengarkan anak, dan dari sinilah harapannya itu keluarga lebih harmonis. Balik lagi di podcast Abrilio bareng gue Alisa, dan sekarang gue udah bersama Kak Dava Wardana. Halo, selamat siang, sore, malam, pagi, dimanapun kalian berada. Gimana kabarnya nih Kak Dava? Halo, sehat-sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus sekarang tuh lagi sibuk apa sih Kak? Aku lihat kan di IG-nya kayak banyak banget nih aktivitasnya. Iya, sekarang lagi banyak promo film Air Mata Hidung Sejarah 2, karena mungkin pas ini tayang itu sudah mau tayang. Pas podcast ini tayang itu sudah mau tayang di tanggal 23 Oktober. Jadi lagi fokus ingin mempromosikan, karena di sini aku tuh menjadi karakter yang baru. Dan secara bersamaan juga harapannya pasti ingin filmnya itu sukses, dan kalau bisa juga kalau ada rezekinya bisa lebih sukses dari yang pertama. Amin. Tapi sebelum ngomongin filmnya nih Kak, aku pengen nanya-nanya dulu nih, kayak kan aku lihat di IG kakak tuh kayak banyak banget hobi dan kesibukan. Kayak awal eksplorasinya tuh gimana sih? Kan kamu juga sport iya, terus juga naik gunung, terus Vespaan iya, terus juga musisi juga, main gitar juga, sering cover lagu kan? Iya. Basically emang anaknya nggak bisa diem ya. Aku tuh dari kecil emang anak tunggal, dan mama papa kan dulu tuh masih kecil itu juga cukup sibuk dengan kerjaannya masing-masing. Jadi memang diberi banyak waktu luang untuk mengeksplor diri. Apalagi aku selalu look up tuh ke hadap papaku yang sampai sekarang di umur hampir 60 tahun tuh masih aktif berolahraga. Alhasil itu menjadi penyemangat lah buat aku untuk kayak suatu hari kalau aku mempunyai anak, aku tuh pengen bisa aktif olahraga seperti beliau. Jadi anak-anakku tuh juga terinspirasi untuk hidup lebih sehat dan berkonsisten dalam olahraga. Ya kalau aktivitas bersosialisasi aku juga belajar banyak dari mamaku, apalagi kayak fundraising aku itu banyak terinspirasi lah dari movement yang mama bikin. Kalau mama mungkin lebih ke arah hijab dan komunitas islaminya ya, tapi kalau aku tuh lebih, ya pastinya kan kita mempunyai cara masing-masing lah untuk bisa membuat impact kan. Berarti banyak influence dari orang tua justru pastinya dari orang tua. Oke, terus kalau di IG sih aku paling banyak lihat kamu tuh event lari ya, running, terus kayak kamu juga nulis di bio-nya tuh kayak runner, terus juga jujitsu. Terus aktor juga. Nah kalau sekarang tuh kan ada ya Kak istilah pelari culture. Kayak thoughts kamu apa sih Kak? Iya, secara tuh sastra ya. Menurut aku tuh adalah sebuah movement dan FOMO yang baik. Sangat amat baik malah. Karena di era zaman aku sekarang, Gen Z yang di bawah aku juga itu kayaknya tuh barometer untuk keren itu adalah sekarang berolahraga dan mau bangun pagi. Benar. Pengen self improvement gitu. Jadi buat aku mau itu culture ya, outfitnya harus segimanapun, ya itu cara movement masing-masing sih. Kayak terserah mereka mau mempromosikan olahraganya itu seperti apa. Yang penting tapi ada ujungnya itu niatnya baik, kayak untuk hidup lebih sehat, untuk bikin orang tuh FOMO untuk kayak lari itu keren loh, lari itu ya kita tuh mau bangun pagi, kita tuh mau ada event maraton itu juga tidak mudah, karena kan pasti ya kita harus lari berjam-jam gitu. Ya tapi kan kembali lagi ke masing-masing sih. Kalau buat aku ya advice aku untuk lari ya mulai aja dulu, nggak harus outfit itu yang paling mahal atau enggak. Yang penting mulai aja dulu, bukan berarti kita tuh lari terus menjadi pelari culture, enggak. Yang penting lari aja. Cuman movement culture itu adalah untuk buat aku hopefully lebih mempromosikan gaya hidup sehat dan larinya itu. Berarti basically untuk keseharian Kak Dava sendiri tuh nggak mesti kayak outfitnya harus dengan merek tertentu, harus dengan style tertentu tuh enggak ya? Untuk berolahraga. Enggak lah, apalagi enggak.
Ya kalau aku memang karena aku juga salah satu advocate dan representatif ASICS, jadi kebanyakan memakai head to toe-nya tuh ASICS, gitu. Tapi selebih dari itu menurut aku melebihi dari outfit tuh yang keren itu adalah kalau kita mau konsisten sih. Benar. Mau berapapun pace-nya, mau berapapun kita achievement di maraton personal best apapun ya itu nomor 2 banget. Nomor pertama tuh ya udah kita mau lari kita konsisten, mau itu pagi, kalau pagi lebih baik sebelum kita beraktivitas dan kerja, habis mungkin yang kalau orang Islam itu sholat subuh, kalau nggak kebangun juga ya sore atau malam ya nggak apa-apa, yang penting menyisihkan waktu untuk diri sendiri dan self improvement sih. Soalnya kadang kalau mulainya karena ikut-ikutan tuh biasanya lebih gampang, tapi ngejaga konsistensinya itu yang susah ya Kak? Betul, tapi kan hopefully dengan sekarang banyak movement seperti pelari kacer, terus juga Zahid tuh ada teman aku juga dia juga content creator, dia bikin movement namanya itu mulai aja dulu. Laporan, mulai aja dulu sama laporan. Nah 2 hal itu kan menurut aku jadi banyak movement ya udah ini kita buat yang penting kita mulai aja dulu dan konsisten. Iya benar. Terus ada nggak sih pengalaman paling memorable pas dari awal deh, kayak aku pengen tahu dulu nih awal karir Kak Dava di film tuh gimana, terus kayak ada nggak pengalaman yang paling kayak aduh awkward atau apa gimana pas awal-awal main film tuh? Menariknya tuh kayak dulu dari kecil tuh sebenarnya tidak diarahkan sama papa untuk berada di sini. Karena memang diarahkan itu lebih ke education, lebih ke karir yang zaman sekarang tuh mikirnya lebih path itu lebih pasti ya. Kita menjaga karir yang finansialnya lebih stabil, opportunity itu lebih stabil seperti di kantoran. Namun seiring jalannya waktu aku merasa kayak ini dunia yang familiar banget sama aku dari kecil. Beat pertemanan, circle aku, karena yang nggak bisa dipungkiri looking up to my mom kan, di lokasi syuting adalah hal yang udah familiar terhadap hidup aku tuh dari kecil. Jadi kan tumbuhlah rasa penasaran. Cuman sama mama papa tuh janjinya sampai aku lulus kuliah tuh nggak boleh syuting dulu. Fun fact malah di film Air Mata Dian Sejarah 2 ini dulu mama syuting sama Citra Kirana. Sekarang aku syuting sama Citra Kirana. Dan ceritanya di sini kita adik kakak ipar gitu. Jadi kan ya menarik lah. Nah, terus lulus kuliah, mama apalagi sangat bertentang waktu aku pengen coba karir di sini. Tapi ya aku pengen coba berjuang, aku pengen coba menunjukkan terhadap beliau bahwa aku tuh pengen mengalami semua experience di dunia entertainment, baiknya, buruknya juga gitu loh. Kayak udah aku jalanin aja, dan seiring jalan waktu dia juga menerima dan akhirnya juga full support. Ya momen-momen awkward atau yang tidak sesuai ekspektasi pasti ada aja. Kayak film pertama aku tuh juga aku menungguhi banyak kritikan, tapi dari situ aku banyak belajar, dari situ banyak kayak oke, gimana nextnya bisa lebih baik, dan alhamdulillah ternyata itu momen aku juga bisa tumbuh, dan sekarang masih aja dipercaya, dan alhamdulillah masih beberapa film, series pun juga kemarin aku mencoba sinetron pertama aku itu juga dipercayain gitu loh. So I think umur-umur 20-an tuh is the best time untuk kita mencari jati diri, mencari opportunity yang ada. Terus by the way, spill dong Kak film terbarunya nih. Iya, ini film Air Mata Dian Sejarah 2. Oke, berarti kamu sebagai karakter baru di sini ya Kak? Aku sebagai karakter baru, sebagai Fathan namanya. Fathan itu adalah adiknya dari Mas Arif. Kalau di prequel yang pertama, Mas Arif itu adalah yang diperankan oleh Fedi Nuril. Namun di cerita yang kedua dia itu sakit dan meninggal seperti di trailernya, dan itulah membuat karakter aku yang tadinya jauh dari keluarga itu diharuskan untuk pulang. Karena aku adik yang ceritanya itu dari kecil tuh udah terpisah sama keluarga untuk sekian lama. Disitulah karakter aku juga terintroduce pertama kali terhadap dunia Air Mata Dian Sejarah 2, dunia ternyata yang tadinya karakter Fathan itu dengar hanya dari chat atau dari telepon kakaknya bercerita, itu sekarang semua itu jadi realita. Oh begini loh konflik antara Yumna dan Akila. Oh gini loh, karena di sini menariknya karakter Baskara anaknya ini tuh tahu ternyata Bu Akila itu adalah ibu kandungnya. Dan di sini tuh menarik ya menurut aku, karena film Indonesia belum ada sih sepengetahuan aku yang mengeksplor sisi antara ibu kandung dan ibu angkat tuh sedalam ini. Biasanya mungkin kalau cerita family drama itu kan juga ada banyak dan banyak yang sukses, cuman kebanyakan mungkin
ibunya mau meninggal, ibunya udah berjuang sedemikian untuk keluarga, tapi bapaknya itu misalnya bapaknya nikah lagi atau apapun itu. Tapi kan ini sebenarnya tidak ada yang ditonjolkan sebagai protagonis atau antagonis, tapi ini karena situasinya semua. Situasi itu membuat complicated, membuat karakter-karakter itu melakukan hal yang jadinya kelihatannya antagonis. Jadi sebenarnya baik ibu kandung maupun ibu angkat sama-sama berjuang di sini ya. Betul ya. Ya salah satu dialog, salah satu tagline yang cukup terkenal dalam film Air Mata Hidung Sejadah itu adalah ketika Bu Akila bilang kayak tapi ada darah daging saya di anak itu. Tapi Yumna itu membantah dengan iya tapi ada keringat dan kerja keras saya untuk membesarkan anak ini, dan itu kan memang benar ya kayak jadi tidak ada yang salah. Dan Ibu Akila juga bukan yang membuang atau melempar anaknya, tapi dia selama 7 tahunan tuh tidak tahu karena ibunya itu menyembunyikan bahwa anak itu masih hidup. Intinya kedua-duanya ya sayang sama anak itu. Betul, dan disinilah akhirnya karakter Fathan yang tadinya jauh dari keluarga, dia itu balik dan melihat sisi arti keluarga itu seperti apa, sisi perjuangan ibu itu seperti apa. Dan karena itulah biasanya dia jauh dari keluarga karena masalah kecilnya nanti itu dia tuh jauh dari keluarga, dan disinilah dia akhirnya terrefleksi dan dia melihat perjuangan dengan ibunya. Alhasil itu membuat karakter arc buat Fathan itu untuk lebih ternyata keluarga seperti ini ya. Dia juga meminta maaf sama ibu Eyang Murni yang diperankan oleh salah satu artis legendary, Bu Yeni Rahman, yang dulu memerankan Kartini di film Indonesia. Dari situ karakter Fathan juga melihat bahwa ternyata keluarga itu seperti ini. Ternyata apapun yang terjadi dalam hidup, apapun konflik yang terjadi dalam hidup, nggak ada yang memisahkan darah daging keluarga. Yang nggak ada yang memisahkan ternyata rumah seutuhnya itu buat manusia. Apalagi kita ya di Indonesia ini kan bisa dibilang culture yang sangat kolektivis. Itu adalah keluarga. Iya, terus sebagai karakter baru di film ini, Kak Dava tuh sempat ada perasaan left out atau kayak ketinggalan gitu selama proses reading dan syuting nggak sih? Alhamdulillah enggak. Bersyukur banget karena Kak Titi Kamal, Kak Citra Kirana, Kak Citra karena aku juga udah kenal dari kecil ya. Itu sangat amat merangkul. Apalagi Bu Yeni, karena kan mereka juga membawa suksesan yang pertama kan. Dan di kedua ini aku sebagai anak baru pasti kan juga harus itu menjadi barometer buat mereka nih, bisa nggak nih membawa rezekinya juga gitu. Tapi ternyata tidak seperti yang aku pikirkan, karena mereka itu sangat amat merangkul, mereka sangat amat senang aku berada di sini. Kita berdiskusi banyak mengenai skrip itu jadi berkembang juga atas diskusi kita, atas pertanyaan-pertanyaan kita, dan disitulah aku juga merasa diterima, aku jadi lebih semangat untuk mengerjakan ini karena skrip dan cerita di Ambles 2 ini juga hasil kolektifis atas perjuangan kita bersama gitu. Perjuangan kita sebagai pemain itu ingin mengembangkan adegan-adegannya dalam gitu. film yang kedua ini. Betul, dan dari situ aku juga melihat kayak semangatnya director Ibu K, semangatnya produser Pak Roni, dan juga pemain-pemain lain. Mereka tuh pada semangat untuk memberikan cerita yang terbaik agar Ambles ini semoga diterima dan makin diterima. Tapi kan yang awal juga udah 3,1 juta penonton kan, diharapkan yang sekarang juga lebih booming lagi. Amin. Terus kalau sifat dari karakter Fathan menurut Kak Dava tuh ada yang kamu suka dan bisa jadi panutan gak sih? Salah satunya adalah dia itu karena memang ceritanya itu tinggal di Kalimantan, dia itu ceritanya itu jauh dari kota. Jadi dia cenderung mempunyai kehidupan yang lebih go with the flow dan santai gitu. Masalah itu nggak langsung naruh emosinya dan nggak langsung mikir yang kejauhan, tapi mencari kacamata yang lebih di luar dulu, ngezoom out dulu masalahnya seperti apa, dan lebih pertimbangan itu lebih tenang lah daripada orang-orang yang mungkin kan kalau kita di kota kan kebanyakan tuh dikit-dikit kayak panik, ini what's next, karena kita lebih di rush, kita tuh lebih di train atas chain of thought yang seperti itu. Sedangkan Fathan tuh karena hidupnya lebih tenang di alam, dia jadi bisa lebih disconnected sedikit.
kalau ada masalah dia nggak langsung menggabah-gebu, dia lebih santai. Itu sih yang aku look up tuh, dan ya sisi seseorang yang juga hidup tenang di alam dan bisa dibilang lumayan menyatu lah. Kalau kita kan sepertinya sudah sangat amat menyatu terhadap dunia kota dan digital ya. Iya, dengan hiruk pikuknya gitu ya. Iya, dan karena aku sendiri tuh ngerasa waktu aku naik gunung mau 3 hari, 4 hari atau 2 hari itu ternyata tanpa digital dan bersatu terhadap alam tuh sungguh sangat amat menenangkan. Tenang ya. Ya tapi nggak kebayang kalau misalnya 3 minggu, 2 minggu, kelamaan nih. itu juga mungkin kelamaan sih. Oke, terus tadi kan sempat dibahas kalau ya rootnya sebenarnya film ini menggambarkan kedekatan sama ibu dan anak gitu. Sedekat apa sih digambarkan di film ini kedekatan itu? Kalau buat karakter Bu Yumna, Akila dan juga anaknya Baskara itu sangat amat dekat karena kan itu main konfliknya ya. Karena itu konflik utamanya di mana mereka itu sama-sama memperjuangkan dengan versinya sendiri. Penonton tuh jadi dibawa lah untuk kayak bingung, kayak ya ternyata kedua dari mereka tuh tidak ada yang salah, tapi mereka hanya ingin memperjuangkan karena kasih sayang mereka untuk anak tuh sejauh ini gitu. Ya di sini aku juga jadi banyak belajar kayak kasih sayang ibu tuh memang sepanjang masa dan tanpa batas. Itu sih pastinya sangat amat ditonjolkan dan penonton nanti bisa lebih melihat. Tapi kalau buat karakter aku, ya tadinya kan merasa jauh sama ibu, pulang hasil juga ada ibanya, ada sentimennya itu lebih tinggi, apalagi menyaksikan langsung gimana ibu Akila sebagai ibu kandung itu ingin memperjuangkan anaknya. Pasti emosional banget ya. Pasti, ya namanya juga film air mata ya, tapi kebanyakan emosional itu di sisi kedua ibu ini sih. Ada nggak sih Kak kayak pengalaman dari Kak Dava sendiri gitu, kayak pengalaman sama, kan Kak Dava deket banget kan sama mamahnya, kayak kita semua udah tahu, kayak ada nggak sih pengalaman yang bikin perubahan besar di hidup Kak Dava? Alhamdulillah sampai detik ini nggak ada major event yang bikin akhirnya kita itu saling ada konflik dan akhirnya berubah. Tapi kan pasti dari hal kecil, kan manusia gak ada sempurna, pasti kita ada aja lah menyinggung perasaan orang tua kita, atau juga orang tua kita juga menyinggung perasaan kita. Cuman aku mencoba di rumah itu mencoba mengedukasikan mama papa juga untuk ya udah kita harus membuka komunikasi dengan satu sama lain. Tidak sepenuhnya orang tua itu benar, orang tua juga harus belajar mendengarkan anak, dan dari sinilah harapannya tuh keluarga lebih harmonis karena kita menjadi ada empati dengan satu sama lain. Karena kan aku juga udah dewasa, aku sudah jauh lebih independen dari dulu. Aku banyak keputusan hidup aku tuh sekarang atas keputusan aku sendiri gitu. Jadi sebenarnya kalau major sih nggak ada, cuman ya itu sih minor, dan pastinya seiring jalannya waktu semakin dewasa kita pasti ada ingin lebih dekat sama orang tua lah, karena kan kita jadi tahu seberapa berjuangnya mereka saat kita tuh masih kecil. Tapi kakak tuh masih sering minta pendapat nggak sih sama mama papa gitu kayak? Ya pastinya masih, tapi sewajarnya ya aku juga tidak mau semua sisi dalam hidup aku tuh minta pendapat mereka, karena kan itu juga menurut aku tidak sehat ya. Mereka jadi terlalu tahu kehidupan aku, pun juga aku juga terlalu tahu kehidupan mereka. Menurut aku adanya batas yang sehat dengan orang tua itu juga menurut aku tuh bagus. Ya salah satu ini film ini pasti aku minta pendapat. Sesekali aku juga minta pendapat mengenai acting, karena kan mama dan papa itu menjadi salah satu penonton utama yang cukup kritis terhadap performa aku dan gimana aku bisa kembangkan. Tapi ya selebih dari itu ya aku mencoba menjaga batas yang sehat sih. Kan aku sempat lihat trailernya nih, ada scene yang diambil di Telaga Sarangan, bener ya? Nah itu behind the scene-nya gimana tuh Kak? Terus ada nggak sih kayak scene lain yang lebih seru gitu? Ya menarik ya, seneng banget karena sepertinya Sarangan tuh belum pernah sepengetahuan aku menjadi landscape visual film Indonesia. Dan disinilah kita bisa explore, dan aku juga jujur baru tahu ya katanya tuh Sarangan itu adalah komonya versi Indonesia gitu. Le komonya versi Indonesia. Karena cukup mirip kan, ada danau, terus ada kayak perumahan yang kayak naik gitu. Ternyata di sana juga dingin banget, adem. Kita di situ syuting 2 hari dan sungguh sangat amat seru dan fun sih, kayak nggak kerasa 2 hari juga udah lewat. Terus kita udah harus balik lagi ke sekolah. Tapi lebih dari itu, film Air Mata di Usia 2 ini adalah mengamini doa-doa Air Mata di Usia yang pertama yang tidak dapat
syuting di Solo. Tempat-tempatnya, beberapa tempat yang tidak tercapai di Amdus yang pertama di Solo itu diberi kesempatan untuk syuting. Jadi banyak-banyak yang harusnya di sini visualnya itu lebih cantik daripada yang pertama. Yang explore juga kota Solo, explore juga tempat-tempat yang unik dan menarik dari Solo. Bahkan di film Air Mata Yusida yang pertama tuh ada di Solo itu ada tour Amdus. Jadi kemana aja wisatawan tuh bisa visit tempat-tempat di Solo yang disyutingin di Amdus pertama. Di Amdus itu udah ada dari kapan Kak? Udah ada. Sepengetahuan aku dari filmnya Sukses itu udah ada. Dari yang pertama berarti udah ada? Udah ada. Hopefully di kedua ini tempatnya lebih cantik, tempatnya lebih memanjakan visual. Tour itu harusnya bisa lebih berkembang ya. Jadi banyak spot-spot baru lah ya. Benar, salah satunya kayak Kereta Uap, terus ada di pasar, terus ya itu di Sarangan dan lain-lain. Sebelumnya ini film pertama kolaborasi bareng Mbak Kei Mangunsong atau sebelumnya Kak Dava udah pernah? Aku belum pernah sih sama Bu Kei, baru ketemu di sini dan seneng banget ya ketemu Bu Kei karena dia biasanya kalau sutradara perempuan itu kan lebih rasanya tuh lebih dapat ya. Karena perempuan itu mungkin secara biologis kan seperti kita tahu lebih perasa daripada laki-laki. Jadi cocok banget sih menurut aku untuk film Air Mata Yusida Sejadah ini didirect oleh beliau. Terus pengalaman di directnya gimana Kak? Ya pengalamannya Bu Kei sangat amat komunikatif, kritis juga. Kita sebagai pemain diberi kesempatan juga untuk kayak explore karakternya, explore dialognya, dan tidak kaku lah atas scene. Jadi kita tuh bisa berkembang gitu. Karakter arc-nya juga hopefully juga jelas di sini. Aku sebagai pemain baru, tuh aku sempet tanya terus kenapa kok bisa Fatan nggak ada di pertama? Kenapa di pertama juga nggak di spill? Kenapa ini harus kuat, harus jelas ceritanya gitu loh. Dan itu kamu juga pengen tahu reasonnya gitu ya. Dan itu kita desain bersama-sama dan hopefully di sini semuanya make sense gitu sih. Kalau ngomongin pesan nih Kak tentang pengorbanan dan keikhlasan tuh apa sih yang bisa diambil dari Air Mata di Ujung Sejadah 2 ini? Kalian harus nonton sendiri sih biar dapat jawabannya itu. Nonton langsung aja deh Sobri. Karena ya intinya menurut aku tuh perjuangan seorang ibu itu mau even ibu yang tidak kandung aja tuh sedemikian rupa, gimana ibu kandung kita sendiri. Benar banget gitu sih. Jadi pastinya banyak pengorbanan dan pengikhlasan sebuah ibu, tapi mungkin kalau itu bisa lebih tepat dijawab oleh Kak Titi Kamal atau Kak Citra Kirana, karena dia sendiri juga adalah ibu. Aku kan belum menikah ya, dan aku kan juga kalau menikah pun juga jadi seorang ayah kan. Iya. Terus kan ini sequel ya Kak. Buat teman-teman yang mungkin belum nonton Amdus yang pertama, tapi pengen nonton Amdus yang kedua, kira-kira apa harus nonton yang pertama dulu atau akan patah nonton yang kedua ini atau bisa langsung nonton aja? Menurut aku bisa langsung nonton aja, tapi akan lebih baik kalau bisa nonton yang pertama. Sekarang udah ada di Netflix juga. Udah ada di Netflix. Udah di Netflix juga dan sempat menjadi film nomor 1 juga di Netflix untuk cukup waktu yang lama. Jadi menurut aku kayak nonton aja sih. Nonton aja. Karena di situ cukup jelas konfliknya, cukup jelas kenapa yang terjadi. Harapannya juga kalau yang keduanya suka, biasanya tuh penonton juga automatically nonton yang pertama, terus nonton lagi yang kedua biar lebih mengerti. Terus kepo, tadinya ceritanya gimana sih gitu ya? Betul. Oke, thank you banget Kak Dava udah ngobrol-ngobrol. Sukses buat film Amdus keduanya. Amin, terima Terus kasih. juga buat Sobri, jangan lupa buat like, comment, subscribe channel Brilio dan nonton Air Mata di Ujung Sejadah 2. Tanggal berapa Kak? Tanggal 23 Oktober di bioskop kesayangan kalian. Oke, thank you Kak. Thank you, Sobri.